Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tentunya masih sehat-sehat ya. Semoga senantiasa selalu sehat dan masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran walaupun pembelajarannya lewat daring ya. Jumpa lagi dengan pembelajaran matematika dengan Bu Sukma. Kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang himpunan. Tentunya dulu waktu di SD sudah pernah membahas tentang himpunan. Maka untuk kali ini kita nanti akan mengulang kembali untuk mempelajari tentang konsep himpunan. Apa nanti yang akan kita pelajari? Yaitu tentang himpunan. Himpunan itu pengertian himpunan. Kemudian himpunan bagian. Kemudian tentang himpunan semesta. Himpunan kosong. Komplement himpunan. Hari ini kita akan membahas tentang himpunan, yaitu tentang materi yang telah Bu Sukma sampaikan tadi ya. Kita mulai yang pertama dari pengertian himpunan. Ya, tahu kalian pengertian himpunan itu apa, anak-anak? Biasanya himpunan itu diartikan sebagai apa? Kumpulan ya, kumpulan. Tetapi nanti tidak semua kumpulan itu merupakan himpunan. Lalu bagaimana kumpulan yang dikatakan sebagai himpunan? Himpunan adalah kumpulan dari benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Di sini ada kata-kata jelas. Apa yang dimaksud dengan jelas? Yang dimaksud dengan jelas itu adalah kita bisa membedakan antara yang merupakan anggota himpunan dan yang bukan anggota himpunan. Contoh sekarang. Misalnya yang pertama, kumpulan hari-hari dalam seminggu. Kalian bisa enggak menyebutkan anggota-anggotanya? Tentunya bisa ya. Apa? Kumpulan hari-hari dalam seminggu. Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya sampai Minggu. Nah, berarti kita bisa menyebutkan anggota-anggotanya. Kita bisa membedakan mana yang anggota, mana yang bukan. Sehingga itu merupakan contoh himpunan. Lalu yang B, kumpulan bilangan asli yang kurang dari 7. Bilangan asli kurang dari 7. Bilangan asli mulai dari berapa saja, nak? Bilangan asli itu mulai dari 1. Kalau kurang dari 7 berarti anggota-anggotanya adalah berapa? 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, sudah ya, karena kurang dari 7. Kalau kurang dari 7 ya berarti sampai dengan 6. Nah, berarti kita bisa membedakan anggota-anggotanya. Kalau ditanya berarti misalnya ada yang pertanyaan 10. 10 anggota himpunan dari ini apa enggak, nak? Nah, tentunya tidak karena 10 kan lebih dari 7 ya. Padahal di sini adalah kurang dari 7. Nah, itulah yang disebut dengan himpunan. Jadi kita bisa membedakan mana yang merupakan anggota dan mana yang bukan anggota. Nah, kalau yang bukan himpunan contohnya apa? Nih misalnya ini, kumpulan orang-orang kaya. Nah, kaya. Kita bisa enggak? Misalnya kaya itu seperti apa? Apa seperti Pak Presiden? Apa seperti Pak bos-bos mebel? Atau siapa? Jadi kita tidak jelas.
kriteria kaya itu tidak jelas. Kaya itu yang kekayaannya seberapa, yang punya uang berapa, itu kita tidak jelas. Nah, itu berarti kalau kumpulan orang-orang kaya, kita mau menyebutkan anggota-anggotanya juga antara satu orang dengan orang lain tidak sama. Mungkin saya menyebut si A, tetangga saya itu kaya karena dia punya mobil, punya sawah, tetapi belum tentu yang lain menyebut bahwa si A itu kaya. Oh, masih ada yang lebih kaya. Dia punya perusahaan, punya kolam renang dan sebagainya. Nah, itu berarti antar orang itu beda-beda cara menyatakan dia kaya atau tidak. Lalu berikutnya, kumpulan gadis-gadis cantik. Nah, kumpulan gadis-gadis cantik. Cantik itu yang kayak apa? Apakah gadis cantik itu kayak Syahrini? Nah, atau seperti Luna Maya? Nah, atau seperti siapa? Lah, kita tidak bisa menyebutkan dengan jelas anggota-anggotanya. Gadis-gadis cantik itu siapa? Kalau di sini gadis-gadis cantik di kelasmu, nah, cantik di kelasmu itu siapa saja? Itu kita juga kesulitan untuk menyebutkan siapa-siapa anggotanya dan siapa-siapa bukan anggota. Jadi dia bukan termasuk himpunan. Bagaimana? Sudah jelas mana yang termasuk himpunan dan mana yang bukan himpunan. Sudah jelas anak-anak? Nah, sekarang bagaimana menyatakan notasi himpunan? Notasi himpunan dan anggota himpunan. Suatu himpunan diberi nama dengan menggunakan huruf kapital. Nih, perlu digarisbawahi. Huruf kapital itu huruf apa? Huruf besar. Misalnya nama himpunan itu A, B, C, dan seterusnya. Dia diberi nama huruf besar. Kemudian diberi lambang dengan pasangan tanda kurung kurawal. Kurung kurawal itu yang seperti apa, Nak? Kurung kurawal itu yang seperti ini. Nah, ini namanya kurung kurawal ini ya. Jadi membuatnya kurung kurawal itu begini. Nah, ini. Ini kalau kurung kurawal buka, kemudian ini kalau kurung kurawal tutup. Ya. Jadi itu yang disebut dinyatakan dengan kurung kurawal. Kemudian dipisahkan dengan tanda koma. Ya, anggota-anggotanya nanti dipisahkan dengan tanda koma. Misalnya ini, diketahui himpunan K adalah himpunan. Nah, ini jangan dibaca himpunan adik, jangan. Tapi K ini adalah himpunan A, D, I, K. Nah, maka anggota-anggota K adalah siapa saja? A, D, I, K. Ada berapa anak-anak? Ada 4. Ya, ini anggota K. Kemudian kalau di sini A itu merupakan anggota K, maka lambang anggota itu ditulis begini. Nah, seperti huruf E, itu adalah lambang anggota. Kalau bukan anggota, maka lambangnya seperti E, ini dicoret. Nah, ini bukan anggota. Sehingga kalau tadi misalnya kita menyebut himpunan K tadi anggotanya ini, maka bisa kita katakan bahwa A adalah A anggota K. Ya. Tapi kalau B kan tidak ada, berarti B bukan anggota K. Nah, ini adalah tentang anggota dan bukan anggota.
Selanjutnya menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan. Banyaknya anggota himpunan A ditulis dengan NA. NA itu adalah menyatakan banyaknya anggota A. Berarti kalau tadi kita ditanya, berapakah banyaknya anggota himpunan K? Maka akan kita jawab berapa anak-anak? Kita jawab 4 ya. Ini. Nah, berapa banyak anggota K adalah 1, 2, 3, 4. Ya. Itu banyaknya anggota. Dilambangkan dengan apa tadi? N ya, N kecil. Nah, ini disebut juga dengan bilangan kardinal. Nah, contoh misalnya ini. Diketahui A adalah himpunan huruf pembentuk kata matematika. Ya. Maka, siapakah anggota himpunan A huruf pembentuk kata matematika? Kita tahu bahwa matematika ini terdiri dari huruf M, A, T, dan seterusnya. Tetapi perlu kita ketahui bahwa kalau ada anggota yang sama, maka cukup ditulis 1 kali. Sehingga huruf pembentuk kata matematika siapa saja tadi adalah ini. Siapa? M, A, T, E, I, K. Ya. Jadi bukan matematika, bukan begitu. Tetapi anggotanya adalah hanya ini. Kenapa? Karena kalau M-nya ada 2, kita hanya tulis 1. Kalau A-nya misalnya ada 2, ya kita hanya tulis 1. Misalnya K-nya ada 2, ya kita hanya tulis 1 ya. Jadi anggotanya hanya M, A, T, E, I, K. Ini sehingga banyak anggota A atau NA adalah berapa ini tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Sehingga ini banyak anggota A bukan 5 ya. Ini mestinya adalah berapa? 6. Ya, karena kita hitung tadi ada 6. Kemudian berikutnya menyatakan suatu himpunan itu ada 3 cara. Yaitu dengan kata-kata, dengan cara mendaftar, dengan notasi pembentuk himpunan. Ya. Sekarang contoh dengan kata-kata. Contohnya ini. A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. Nah, ini adalah menyatakan himpunan dengan kata-kata. Nah, kalau dinyatakan dengan cara mendaftar, nah ini ya, yang pertama, kalau A adalah bilangan asli kurang dari 5, ini namanya menyatakan himpunan dengan kata-kata. Kalau dinyatakan dengan mendaftar, maka anggota A adalah siapa saja? Bilangan asli kurang dari 5. Yaitu 1, 2, 3, 4 tentunya. Ya. Nah, ini dengan mendaftar. Jadi yang ini tadi dengan kata-kata ya. Yang ini dengan cara mendaftar. Nah, yang ini dengan cara notasi pembentuk himpunan. Notasi itu cirinya adalah biasanya begini. Himpunan X dinotasikan dengan X huruf kecil di sini. Kemudian ada tanda garis lurus ini dibaca sedemikian sehingga X kurang dari 5. X anggota bilangan asli. Jadi ini namanya dengan cara notasi yang ini ya. Jadi yang nomor 1 ini dengan kata-kata, yang nomor 2 dengan cara mendaftar, yang nomor 3 namanya dengan cara notasi pembentuk himpunan. Berikutnya adalah diagram Venn. Ya, diagram Venn.
Diagram Venn adalah suatu gambar atau diagram yang menyatakan hubungan dua himpunan atau lebih. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan diagram Venn, maka yang pertama, kita harus tahu tentang himpunan semesta. Himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan S. Ya, S besar. Digambar berupa persegi panjang. Nah, himpunan semesta itu adalah himpunan yang anggotanya merupakan semesta pembicaraan dari yang kita bicarakan. Setiap himpunan digambar berupa kurva tertutup seperti ini. Ini namanya kurva tertutup ya. Jadi yang persegi panjang ini tadi, yang persegi panjang ini itu adalah himpunan semesta. Kemudian yang ini, lengkungan ini adalah kurva tertutup. Nah, ini melambangkan nanti himpunannya. Kemudian nanti anggota-anggotanya kita taruh di dalam kurva tertutup. Misalnya ini. Oh, satu lagi, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan noktah atau titik tebal. Ini noktah namanya. Nah, ya. Noktah. Nah, titiknya tapi titiknya tebal begitu ya, itu namanya noktah. Jadi setiap anggota himpunan nanti diberi noktah. Nah, seperti ini. Ada titik-titiknya begini. Ya. Itu misalnya ini. Diketahui himpunan semestanya adalah A, B, C, D, E, F. Dan ada himpunan P yang anggotanya D, E, F. Gambarlah diagram Venn-nya. Ya. Gambarlah diagram Venn-nya. Ya, S tadi apa nak? S itu adalah himpunan semesta. Himpunan semesta tadi digambarkan dengan persegi panjang. Siapa saja anggotanya? A, B, C, D, E, F. Kemudian ada himpunan P, anggotanya D, E, F. Maka kita gambar dulu P-nya ini tadi semesta ya, persegi panjang. Ini persegi panjangnya ini adalah himpunan semesta. Kemudian kita gambar himpunan P. Ya, ini himpunan P. Anggota P siapa saja tadi? Anggota P tadi adalah D, E, F. Nah, ini kurang ya. Jadi mestinya di sini ini himpunan P, anggotanya D, kasih noktah lagi E, kemudian F ini sudah ada. Nah, selanjutnya kalau sudah P-nya sudah kita gambar, tinggal tadi S-nya anggotanya siapa? S-nya tadi anggotanya siapa? S anggotanya A, B, C, D, E, F. Ya, padahal tadi di sini D, E, F. Ini P tadi. D, E, F sudah ada. Berarti kurang siapa? Kurang A, B, C. Karena D di sini sudah ada. Jadi mestinya D-nya ini tidak ada. E-nya di sini sudah ada. Nah, berarti kalau ditanya anggota dari S, himpunan semesta, adalah siapa saja? A, B, C, D, E, F. Nah, ini anggota semesta. Nah, anggota P siapa? D, E, F. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Jadi mestinya tadi di sini tidak ada E dan D, nggih, karena ini sudah ada di sini. Sudah ada di dalam P. P kan semuanya termasuk di anggota semesta ini semuanya. Nah, sehingga nanti kalau ditanya anggota semestanya siapa? A, B, C, D, E, F. Kalau ditanya anggota P siapa? D, E, F. Nah, gitu. Ya, itu cara membuat diagram Venn.
Kemudian misalnya ini, contoh berikutnya. Sekarang ada 2 himpunan. Ada himpunan ini ya. Ini. Ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan S. Ya, himpunan S. S itu semesta. Maka gambarnya bagaimana? Kalau semestanya 1, 2, 3, 4, 5. Coba kalau kita lihat gambar ini. Berapa anggota S siapa saja? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada semua kan? Nah, sekarang anggota A siapa saja kalau ditanya? Anggota A. 1, 4, 5. Sesuai enggak dengan yang di sini? Oh, sebentar. 1, 4, 5. Nah, pas kan? Sekarang anggota B. Anggota B siapa saja? 2, 3, 4. Kita lihat. Nah, 2, 3, 4. Sama kan? Nah, jadi bagaimana cara menggambarnya supaya tidak ada anggota yang double? Kalau ada 2 himpunan seperti ini, maka yang pertama kita lihat di antara himpunan A dengan himpunan B, adakah anggota yang sama? Coba perhatikan. Ada ya? Siapa anggota yang sama? 4. Nah, 4. Maka 4 ini nanti kita gambar di perpotongan antara himpunan A dan himpunan B. Jadi cara gambarnya begini. Nah, himpunan A dan himpunan B kita buat berpotongan. Kemudian yang di tengah ini diisi dengan anggota yang sama tadi. Siapa? 4. Kemudian yang di sini diisi dengan anggota A yang tidak sama dengan anggota B, yaitu nomor 1, 1, 5. Sehingga kalau ditanya siapa anggota A, 1, 4, 5. Sudah pas. Kemudian yang di sini diisi dengan anggota B yang tidak ada di A. Siapa? 2 dan 3. Ya. Kalau 2 dan 3 berarti kalau ditanya anggota B siapa saja? 2, 3, 4. Sama seperti ini tadi. Ya. Kemudian anggota S siapa saja? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah pas. Itu cara menggambar diagram Venn. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Ya. Selanjutnya kita lihat apa yang disebut dengan himpunan kosong. Namanya saja himpunan kosong. Maka himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Bagaimana lambangnya? Lambangnya ya seperti ini. Kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, di dalamnya tidak ada anggota. Itu namanya himpunan kosong. Atau bisa dilambangkan seperti ini. Seperti huruf O dicoret. Nah, ini namanya juga himpunan kosong. Ya. Ini tadi adalah himpunan kosong bisa dilambangkan dengan 2 kurung kurawal yang di dalamnya tidak ada anggotanya atau seperti huruf O dicoret. Ini namanya lambang himpunan kosong. Kemudian himpunan bagian. Himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B jika setiap anggota A menjadi anggota himpunan B. Ditulis ya lambangnya seperti ini, Nak. Nah, kayak huruf C. Tadi kalau seperti huruf E tadi namanya anggota. Kalau seperti huruf C ini namanya himpunan bagian. Ya.
Himpunan kosong dan himpunan itu sendiri merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Jadi kalau ditanya himpunan bagian dari suatu himpunan, itu himpunan kosong dan dirinya sendiri itu mesti menjadi himpunan bagian dari semua himpunan. Nah, banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan dirumuskan dengan N pangkat 2. Banyaknya himpunan bukan N pangkat 2 ya, 2 pangkat N. Banyaknya anggota suatu himpunan. Ya. Misalnya ini. Diketahui T himpunan 1, 2, 3. Maka banyaknya himpunan bagian dari T adalah 2 pangkat 3. Berapa 2 pangkat 3? 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Jadi nanti banyaknya himpunan bagian dari T adalah 8. Siapa saja kalau 8 ini? Nah, coba kita lihat. Nah, himpunan bagiannya ini. Himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3, himpunan 1, 2, himpunan 1, 3, himpunan 2, 3, himpunan 1, 2, 3. Jadi semuanya ada berapa? 8. Ya. Jadi ada 8. Kemudian himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek yang dibicarakan. Himpunan semesta sama dengan semesta pembicaraan, sama dengan himpunan universum ya atau O. Biasanya dilambangkan dengan S atau O. Nah, misalnya diketahui R adalah himpunan 2, 4, 6, 8. Maka himpunan semesta yang mungkin untuk R adalah himpunan semesta itu berarti himpunan yang memuat ini. Kita bisa mengambil semestanya himpunan ini. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Di sini kan 2 ada, 4 ada, 6 ada, 8 ada. Atau semestanya kita bisa menyebut himpunan bilangan genap. Karena ini semuanya termasuk bilangan genap. Atau kita bisa menyebut semestanya himpunan bilangan kelipatan 2. 2, 4, 6, 8. Nah, itu yang disebut dengan himpunan semesta. Berikutnya adalah komplement himpunan. Komplement himpunan A ditulis ini. A pangkat ini, pangkat 1. Ini A komplement. Atau biasa ditulis juga A ini pangkat C. C itu maksudnya komplement. Ya. Itu adalah komplement dari himpunan A. Nah, komplement itu adalah apa? Himpunan yang bukan merupakan anggota A, tapi masih merupakan anggota S. Jadi merupakan anggota S, tetapi bukan anggota A. Itu namanya komplement, Misalnya gini. Misalnya tadi S-nya anggotanya ini 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian A-nya 0, 2, 4. Maka yang disebut dengan komplement dari A adalah 1, 3. Nah, jadi himpunan 1, 3. Itu berarti komplement dari A. Kemudian S adalah bilangan asli. B adalah bilangan asli genap.
Maka komplement dari B adalah siapa? Bilangan asli ganjil, tentunya itu. Nah, itu adalah anak-anak itu adalah materi tentang himpunan. Tadi kita simpulkan yang kita bahas tadi apa saja anak-anak? Yang pertama adalah pengertian himpunan. Tadi pengertian himpunan adalah yang bagaimana anak-anak? Kumpulan yang didefinisikan dengan jelas. Ini ya tadi pengertian himpunan. Kemudian notasi himpunan tadi dilambangkan dengan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian dinyatakan dengan kurung kurawal tadi yang seperti ini ya. Kemudian anggota himpunan tadi lambangnya bagaimana? Seperti ini. Nah, ini anggota himpunan. Lalu banyaknya anggota himpunan tadi dilambangkan dengan apa? N ya. NA itu banyaknya anggota himpunan. Kemudian menyatakan suatu himpunan tadi ada berapa cara? Ada 3 cara. Yaitu dengan kata-kata, kemudian dengan cara mendaftar, dan notasi pembentuk himpunan. Ini yang dengan kata-kata, ini yang dengan cara mendaftar, ini yang dengan cara notasi pembentuk himpunan. Lalu tadi kita bahas tentang diagram Venn. Kalau diagram Venn tadi ada himpunan semesta dilambangkan dengan persegi panjang. Kemudian suatu himpunannya digambarkan dengan kurva tertutup. Kemudian setiap anggota tadi diberi noktah ya, titik-titik. Ya. Ini contohnya seperti ini tadi. Kemudian himpunan kosong yang tidak ada himpunannya, tadi lambangnya kurung kurawal ini atau tadi seperti huruf O dicoret. Kemudian himpunan bagian tadi lambangnya begini, ya seperti huruf C. Nah, banyaknya himpunan bagian tadi rumusnya adalah 2 pangkat N, dengan N tadi adalah banyaknya anggota. Jadi misalnya ini himpunan bagiannya siapa saja ini tadi ya. Maka semua banyaknya himpunan bagian ada 2 pangkat 3 atau 8. Ya. Kemudian himpunan semesta tadi yang menjadi semesta pembicaraan. Lalu komplement himpunan berarti tadi yang bukan merupakan anggota dari himpunan tersebut. Demikian anak-anak kurang lebih pembelajaran hari ini. Nanti setelah ini kalian kerjakan tugas yang saya berikan ya. Maka nanti dikerjakan, ditulis. Kemudian nanti bisa dikumpulkan ya. Saya kira itu untuk materi hari ini. Mohon bisa dipelajari berulang-ulang, di setel berulang-ulang sehingga kalian paham. Nanti untuk persiapan kalau kemarin UTS sudah, maka nanti untuk persiapan ulangan akhir semester. Ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.